Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Novatur Rahma dan rekan saya Nicholas David Azizi akan mempresentasikan tentang KPK dan FPB. Selamat menyimak. Oke, langsung saja yang pertama yaitu kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan 5. Jawabannya adalah 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15, 4 dikali 5 sama dengan 20. Bilangan 5, 10, 15, dan 20 merupakan bilangan kelipatan 5. Kita juga dapat menentukan kelipatan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi contohnya seperti di bawah ini. Tentukan 4 bilang kelipatan 3 yang pertama. 3, 6, 9, dan 12. Jadi 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9, dan 12. Oke, yang selanjutnya yaitu keterbagian. Dengan pembagian, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, bagilah 72 faktor dengan faktor prima terkecil. Yang kedua, lakukan terus pembagian dengan faktor prima terkecil sampai Anda tidak dapat membaginya. Yang ketiga, bagilah dengan faktor prima yang berikutnya. Dan yang keempat, ulangi terus langkah-langkah di atas sampai memperoleh angka 1. Jadi contohnya seperti bilangan 72 di bawah ini. 72 dibagi 2 menjadi 36, 36 dibagi 2 menjadi 18, 18 dibagi 2 menjadi 9, 9 dibagi 3 menjadi 3, 3 dibagi 3 menjadi 1. Jadi faktorisasi prima dari 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berikut ini langkah-langkah mencari bilangan prima dari 1 sampai 100. Coret semua bilangan kelipatan 2 kecuali 2 itu sendiri. Coret semua bilangan kelipatan 3 kecuali 3 itu sendiri. Coret semua bilangan kelipatan 5 kecuali 5 itu sendiri. Coret semua bilangan kelipatan 7 kecuali 7 itu sendiri. Coret semua bilangan kelipatan 9 mulai dari 9. Jadi berikut ini hasil langkah 1 sampai 5 di atas. Bilangan prima 1 sampai 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Bilangan prima 11 sampai 12 adalah 11, 13, 17, dan 19. Bilangan prima 21 sampai 30 adalah 23 dan 9. Bilangan prima 31 dan 40 adalah 31 dan 37. Bilangan prima 41 sampai 50 adalah 41 dan 47. Bilangan prima 51 sampai 60 adalah 53 dan 59. Bilangan prima 61 sampai 70 adalah 61 dan 67. Bilangan prima 71 sampai 80 adalah 73 dan 79. Bilangan prima 81 sampai 90 adalah 83 dan 89. Dan bilangan prima 90 sampai 100 adalah 97. Nah, ini yang selanjutnya, faktor prima dan faktorisasi prima.
Jika suatu bilangan membagi habis bilangan lain, maka bilangan yang membagi disebut faktor dari bilangan yang dibagi. Disepakati, faktor suatu bilangan adalah bulat positif. Faktorisasi sebuah bilangan adalah setiap ungkapan dari suatu bilangan sebagai hasil kali dari serangkaian faktor. Jadi berikut contoh beberapa faktorisasi dari 36. 36 sama dengan 1 dikali 36, 36 sama dengan 2 dikali 18, 36 sama dengan 3 dikali 12, 36 sama dengan 4 dikali 9, 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 9, 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Suatu faktorisasi yang setiap faktornya adalah bilangan prima disebut faktorisasi prima. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi contoh faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, seperti itu. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dalam aritmatika dan teori bilangan, kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering kita sebut dengan KPK dari dua bilangan adalah bilangan positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Mencari KPK bisa menggunakan cara menuliskan kelipatan satu per satu. Contohnya, seperti KPK dari 6 dan 8. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Dari kelipatan 6 dan 8 tadi, yang sama adalah di angka 24 dan 48. Karena kita mencari kelipatan terkecil, maka di antara 24 dan 48 yang terkecil adalah 24. Maka hasil KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Contoh kedua yaitu KPK dari 2 dan 5. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan selanjutnya. Karena kelipatan 2 dan 5 yang sama besar yaitu di angka 10, maka KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau yang sering kita sebut dengan FPB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan tersebut. Kita dapat mencari FPB dengan cara menyebutkan satu persatu faktornya. Lalu kita cari faktor yang sama dan yang paling besar. Contohnya FPB 15 dan 25. Pertama kita cari faktor dari 15. Cara mencari faktor yaitu seperti 1 kali 5 sama dengan 15, 3 kali 5 sama dengan 15. Dan itu adalah faktor dari 15, maka kita susun di sana yaitu menjadi 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 25 adalah cara mencarinya seperti 1 kali 25, 5 kali 5, dan kita susun di sana seperti 1, 5, 25. Karena mencari FPB, kita mencari angka yang terbesar. Angka yang terbesar dari faktor yang telah kita sebutkan tadi adalah angka 5. Dan ada contoh yang kedua, yaitu FPB dari 18 dan 24. Faktor
dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Sedangkan faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24 yaitu yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Karena FWB mencari angka yang paling besar, maka FWB dari 18 dan 24 tersebut yaitu angka 6. KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Apabila angka yang akan kita cari KPK-nya besar, maka dapat menggunakan cara yang lebih mudah dengan menggunakan faktorisasi prima. Contohnya, kita mencari faktorisasi dari angka 24. Setelah itu, kita bagi 24 dengan angka 2. Maka hasilnya 12. Dan 12 itu kita bagi dengan angka 2, yaitu menghasilkan 6. 6 kita bagi dengan 2, itu menghasilkan 3. Karena 3 sudah tidak bisa dibagi kecuali bilangan tersebut, maka kita berhenti di angka 3. Kemudian kita kumpulkan semua bilangan prima yang dapat membagi angka 24 tersebut. Lalu kita menyimpulkan yaitu ada angka 2 yang berjumlah 3 angka dan angka 3. Maka bisa ditulis dengan 2 pangkat 3 kali 3. Di slide ini kita menerapkan ke dalam 2 bilangan. Apabila kita mencari KPK-nya, maka kalikan semua bilangan tersebut, lalu jika ada bilangan yang sama, cari bilangan yang pangkatnya lebih besar, seperti KPK dari 5 dan 18, yaitu 5 sama dengan 3 kali 5, 18 sama dengan 2 kali 32. Karena ada 2 buah angka 3, maka cari yang pangkatnya lebih besar, yaitu 3 pangkat 2. Jadi KPK 15 dan 18 adalah ditulis semuanya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan atau sama juga dengan 2 kali 9 kali 5 sama dengan 90. Jika menggunakan faktorial pada FPB, caranya ialah dengan mencari faktor prima yang sama berada di 2 bilangan dan memiliki pangkat terkecil. Contohnya, penyelesaian dari 30 dan 36. 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Dan 36 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Bisa kalian lihat di gambar sampingnya. Maka FPB dari 30 dan 36 adalah kita cari pangkat yang terkecil dan sama, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Pemecahan masalah KPK dan FPB. Di sini kita memecahkan soal tentang kesehari-harian atau soal cerita dengan menggunakan KPK dan FPB. Contohnya pada soal pertama, ikan paus muncul ke permukaan air setiap 12 menit, sedangkan lumba-lumba muncul setiap 8 menit. Jika keduanya muncul bersama pada pukul 10.05,
pukul berapa keduanya muncul bersama? Maka jawabnya yaitu 12 faktor 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 15, yaitu sama dengan 3 kali 5. KPK dari 12 dan 15 yaitu kita mencari pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Maka keduanya muncul selama 60 menit. Kemudian kita jumlahkan pada waktu keduanya muncul tadi, yaitu pukul 10.15. Kita jumlahkan hasil KPK dari 12 dan 15, yaitu 60. Maka hasilnya yaitu 11.15. Jadi ikan paus dan lumba-lumba muncul bersama pada pukul 11.15. Yang soal kedua yaitu Vika mempunyai 12 ballpoint merah dan 18 ballpoint putih. Ballpoint tersebut akan dibagi ke temannya. Jika temannya mendapat jumlah dan jenis yang sama, maka berapa orang yang akan mendapat ballpoint dari Vika? Kita dapat mencari FPB dengan cara menggunakan bahan faktor seperti gambar di samping. Dan penyelesaiannya yaitu FPB dari 12 dan 18 yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi banyak pita yang digunakan Vika untuk menghias kado adalah 6 orang. Contoh pemecahan masalah KPK dan FPB yang ketiga yaitu seperti soal cerita yang akan saya sampaikan. Seperti siswa kelas 6 akan mengadakan praktik membuat roti. Mereka menyediakan 15 kg tepung dan 9 butir telur. Berapa roti yang dibuat jika komposisi setiap roti sama? Berapa banyak tepung dan telur yang digunakan untuk masing-masing roti? Jawabnya itu kita mencari FPB yaitu 15 kali 3 yaitu 15 sama dengan 3 kali 5, 9 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi FPB itu mencari yang sama dan pangkat yang terkecil yaitu 3. FPB-nya berarti 3. Jadi jumlah roti dengan komposisi yang sama jumlahnya yaitu 3 buah, dan banyak tepung yang akan digunakan untuk membuat masing-masing roti yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5 kg. Banyak telur yang digunakan untuk membuat masing-masing roti yaitu 9 bagi 3 sama dengan 3 butir telur.